Berapa awal mula sholat yang diterima Nabi? 50 kali sehari semalam. 50 kali? Iya, 50 kali sehari semalam. Setelah menerima kewajiban sholat 50 kali sehari semalam, kita singkat saja, maka Rasulullah menuju ke bumi. Dalam perjalanan Nabi kembali berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Lalu Nabi Musa alaihissalam berkata, "Ya Rasulullah, ya Nabi Musa, oleh-oleh apa yang Allah berikan kepada kamu dan umatmu? Kewajiban apa?" Lalu baginda Nabi menjawab, "Salat ya Musa." Berapa kali? 50 kali. Maka Musa alaihissalam berkata, "Wahai Muhammad bin Abdullah, kembalilah menghadap Allah." Kenapa? Kembalilah menghadap Allah, minta dikurangi, minta diskon, karena umatmu pasti tidak sanggup melaksanakan ibadah sholat 50 kali sehari semalam. Kenapa Musa? Umatmu kecil-kecil, umatmu tidak sanggup. Coba kita lihat saat ini, 5 waktu saja masih ada saudari-saudari kita malas, kutu luar biasa pergi melaksanakan ibadah sholat. Tidak sholat di masjid, tidak sholat di rumah. Akhirnya baginda Nabi menghadap Allah. "Ya Allah, ya Muhammad kekasihku, saya berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam." Terus lalu Nabi Musa alaihissalam berkata kepada saya, "Umatku katanya tidak mampu melaksanakan ibadah sholat 50 kali sehari semalam." Akhirnya dikurang. Akhirnya Allah menegaskan kepada Nabi Muhammad, "Wahai Nabi Muhammad, kewajiban sholatmu dan umatmu 5 kali sehari semalam. Wahai Muhammad kekasihku, satu sholat nilainya 10. Maka kita diwajibkan sholat 5 kali sehari semalam. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya, 5 kali sehari semalam. Tapi alhamdulillah nilainya sama halnya dengan 50 kali sholat sehari semalam. Maka sholat ini adalah kado terindah dari Allah untuk Nabi Muhammad dan untuk kita umat Nabi Muhammad. Bapak ibu saudara-saudariku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu mari kita jaga kado terindah ini dari Allah, yakni ibadah sholat. "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah. Yang pertama kali dihisab di alam barzakh, alam kubur, bukan pangkat, bukan jabatan, bukan harta, bukan gagah cantik banyak harta warisan kita. Tapi yang pertama kata Rasul adalah sholat. Kalau sholat kita bagus, maka insya Allah amalan lain ikut bagus, saudaraku. Tapi kalau sholat kita tidak bagus, maka amalan lain pun tidak ikut bagus. Mari jaga ibadah sholat kita. Ketika Nabi Isra wal Mi'raj, Nabi sempat berjalan-jalan ke neraka bersama dengan Jibril alaihissalam. Lalu baginda Nabi Muhammad melihat satu peristiwa. Ada sekelompok manusia sedang memukul kepalanya. Dia pukul kepalanya sampai hancur. Setelah hancur kepalanya, bagus kembali, diutuhkan kembali oleh Allah. Dia pukul lagi, hancur lagi, bagus lagi. Dia pukul lagi, hancur lagi, utuh kembali. Dia pukul, begitulah seterusnya. Lalu baginda Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Jibril alaihissalam, "Wahai Jibril alaihissalam,
Siapa sih mereka yang senantiasa memukul kepalanya sampai hancur luluh? Setelah hancur kepalanya, bagus kembali, diutuhkan kembali. Setelah hancur, dia pukul kepalanya. Lalu Jibril alaihissalam berkata, wahai Muhammad, mereka adalah perumpamaan umatmu ketika hidup di dunia selalu saja menganggap remeh ibadah sholat 5 waktunya. Jagalah sholat kita, saudaraku. Dengan sholat hidup kita tidak miskin. Catat baik-baik. Dengan sholat hidup tidak miskin. Miskin apa? Miskin iman. Miskin apa? Miskin ilmu. Miskin apa? Miskin rezeki. Hidup tidak miskin, saudaraku. Lalu yang kedua, mari jaga sholat kita. Dengan sholat Allah angkat siksaan alam kubur. Apa betul ada siksaan alam kubur? Ada. Makanya Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika min asabil qabr. Kenapa Nabi berdoa? Kalau begitu di alam kubur ada siksaan. Kalau ibu bapak tidak percaya, mati dulu, dikuburkan, baru tahu diri. Lalu yang ketiga, jagalah sholat kita. Dengan sholat Allah berikan catatan amal di tangan kanan. Kalau di alam akhirat Allah berikan catatan amal di tangan kanan, itu salah satu tanda rahmat dan ridha Allah. Tapi kalau di alam akhirat Allah berikan catatan amal di tangan kiri, itu salah satu isyarat bahwa kita tidak mampu mendapatkan rahmat dan ridha Allah. Jagalah sholat kita. Dengan sholat, saudaraku, maka kita mampu melintasi titian siratal mustaqim secepat kilat. Bagaimana sih besarnya itu jembatan titian siratal mustaqim itu? Besarnya titian siratal mustaqim itu satu helai rambut kita lalu dibagi 7. Masya Allah, begitu tipis, begitu kecilnya. Tapi orang-orang yang jaga sholat 5 waktunya, senantiasa berjamaah, senantiasa menjaga silaturahim, ditambah dengan amal-amal ibadah lainnya, maka kita melintasi titian siratal mustaqim secepat kilat. Lalu yang kelima kata Nabi, masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai kesimpulan pengajian kita hari ini adalah sholat adalah kado terindah dari Allah. Jagalah sholat kita, maka hidup kita pasti menjadi kaya. Kaya ilmu, kaya iman, dan kaya rezeki. Jagalah sholat kita, maka Allah senantiasa memudahkan segala urusan kita dunia wal akhirat. Terima kasih banyak atas perhatian. Insya Allah di lain waktu kita lanjutkan dan tetap kita kembali berbicara masalah salat. Semoga Allah panjangkan umur kita, disihatkan oleh Allah, mudah rezeki, dimudahkan segala usaha kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.